Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai eh, slide Oracle kita. Kita sekarang masuk ke section ke-6 bagian pertama mengenai artificial, composite, dan secondary unique identifier. Jadi di slide ini akan membahas mengenai jenis-jenis dari unique identifier. Adapun pelajaran yang akan membahas yaitu yang pertama adalah menentukan berbagai jenis unique identifier. Jadi nggak hanya satu saja yang bisa menjadi unique identifier ya, seperti mungkin yang baru kita ketahui kemarin itu kan unique identifier hanya satu. Nah, ini nanti kita akan bahas macam-macam yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan kandidat unique identifier dan menjelaskan mengapa entitas kadang memiliki lebih dari satu kandidat unique identifier. Nah, jadi memunculkan mana yang bisa kemungkinan menjadi unique identifier yaitu disebut juga kandidat unique identifier. Kemudian menganalisis business rule dan memilih primary unique identifier yang paling cocok. Jadi menentukan unique identifier. Jadi nggak selamanya unique identifier itu harus misalkan uh, apa artificial. Artificial itu misalkan nanti ID atau nomor itu enggak selamanya seperti itu. Nanti kita akan bahas di slide ini. Nah, purpose atau tujuan kita harus mengetahui bahwa unique identifier ini sangat penting dalam database relational seperti yang kita ketahui ya. Unique identifier adalah value atau nilai atau kombinasi dari beberapa nilai yang memungkinkan Anda menemukan satu item unik di antara yang lainnya. Jadi yang membedakan antara satu record dengan record yang lainnya itu adalah kita bisa menunjuknya di unique identifier atau kalau di physical data model ya di primary key-nya. Jadi misalkan ada nomor ID, nah itu kan pasti kita tahu. Misalkan kita mau nunjuk ID nomor 1 itu kan pasti orang recordnya ya cuma hanya satu itu saja. Nah, maka unique identifier ini adalah untuk menunjuk suatu record. Nah, kemudian yang lain juga mengidentifikasi atribut yang tepat, yaitu juga kita manfaatkan unique identifier. Kalau di konteks selain database ya, namanya unique identifier itu konsepnya itu seperti kita bisa menemukan record dalam file, menemukan lembaran tertentu dalam map, misalkan lembarannya dikasih tanda, gitu ya, sebagai unique identifier. Ya, kemudian menemukan paket di gudang, jadi paket atau kardus suatu kardus itu nanti dikasih tanda yang spesifik, yang unik. Ya, dia sebagai unique identifiernya apa, sehingga kita tahu kardusnya itu nanti isinya apa, gitu ya. Atau potongan data dalam database. Nah, di sini ada simple unique identifier dan composite unique identifier. Selama yang kita tahu unique identifier itu kan satu selama ini gitu ya. Jadi ada unique identifier yang memang atributnya tunggal, ya, yang biasa kita atau kita sudah tahu yaitu disebut juga simple unique identifier. Tetapi terkadang ya satu atribut saja ini tidak cukup untuk bisa mengidentifikasi secara unik suatu entitas. Ya. Ya, jadi sehingga kalau nggak cukup satu, maka unique identifiernya itu bisa disebut dua. Jadi jika unique identifier adalah kombinasi atribut, jadi ada dua gitu ya, maka dia disebut composite unique identifier. Sebagai contoh, di sini ada dua, ada simple unique identifier itu yang di sebelah kiri, ada composite unique identifier yang sebelah kanan. Di sini kan simple unique identifier karena satu hanya tiket number saja sebagai unique identifier, maka dia disebut simple. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini ada composite unique identifier karena ada dua unique identifiernya. Jadi ada date of performance dan ada sheet number. Jadi kenapa kok perlu dibuat dua
Kita lihat yang di sebelah kanan ada konser tiket, kemudian ada composite unique identifier. Kita bayangkan, misalkan unique identifier-nya cuma satu saja, yang atas, hanya date of performance. Misalkan nanti di suatu tabel unique identifier-nya date of performance saja, tanpa adanya sheet number. Nantinya ketika ada record masuk, akan menjadi seperti tabel konser tiket satu ya, jadi tabel yang atas. Ada unique identifier-nya date of performance, kemudian ada name-nya yang nantinya akan berbeda-beda. Ketika ada seseorang memesan suatu tiket di performance misalkan tanggal 1 Maret, nah itu nanti date of performance-nya pasti akan duplikat jika unique identifier-nya cuma satu saja kan gitu ya. Jadi karena memang dia si John, Michael dan Tom ini pesannya untuk satu tampil pertunjukan 1 Maret, ya sudah ditulis apa adanya 1 Maret, 1 Maret, 1 Maret dan ini nanti akan berganda. Nah, oleh karena itu kenapa kita membutuhkan yang composite unique identifier yang memang di sini harus ada dua unique identifier-nya. Karena pada suatu date of performance ini harus ada nantinya kalaupun tanggalnya sama gitu ya, daripada tanggal yang sama, itu nanti yang lebih membedakan itu adalah yang kompositnya, yaitu yang sheet number-nya. Walaupun di tanggal yang sama, pasti sheet number-nya akan berbeda-beda. Jadi nggak akan sama antara satu record John, Michael, dan Tom. Itu kenapa kita butuh yang composite unique identifier. Jadi harus dua. Nah, sekarang sebaliknya, nggak bisa juga kita cuma membuat unique identifier-nya itu hanya sheet number saja tanpa date of performance. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Kita lihat bentuk yang atau contoh yang kedua. Misalkan kita membuat unique identifier hanya sheet number saja. Ya, jadi ada sheet number dan name dan atribut yang seterusnya. Loh, maksudnya gimana kok sheet number ini ada yang ganda? Maksudnya seperti ini, pertunjukan itu bisa jadi date-nya itu enggak hanya satu hari, jadi bisa jadi lebih dari satu hari. Misalkan kalau konteksnya di sini 2 hari. Si John tempat duduknya 001 itu untuk suatu tanggal dan si Michael itu untuk tanggal yang lain. Jadi bisa jadi nanti karena tanggalnya berbeda, itu sheet number-nya kan bisa jadi sama atau sangat mungkin untuk sama. Nah, kalau ini cuma sheet number saja nggak bisa atributnya simple atribut atau atribut tunggal, harus ada komposit. Nah, contohnya seperti ini. Di sini memang John itu sheet number 1 memang untuk di tanggal 1 Maret gitu ya. Nah, kemudian ada ada Michael ini untuk sheet numbernya 1, jadi memang benar-benar sama-sama 1, tapi yang nggak diketahui di tabel atas itu tanggalnya beda. Jadi tanggal date of performance-nya adalah tanggal 2 Maret. Nah, kemudian ada juga yang ketiga adalah Tom. Jadi tanggalnya 1 Maret juga seperti yang John. Nah, jadi perlu ada dua atribut yang disebut atribut komposit karena dua sama-sama unique identifier, keduanya sama-sama ini ya, unique identifier. Jadi ini perlunya unique identifier itu seperti itu ya. Jadi memang harus dua, nggak bisa cuma satu saja atau nggak bisa cuma dipilih, harus satu. Selanjutnya adalah artificial unique identifier. Adalah artificial unique identifier tidak terjadi di dunia nyata, tetapi dia sengaja dibuat untuk tujuan identifikasi suatu sistem. Karena di sini pengertian artificial itu kan buatan gitu ya.
orang tidak dilahirkan dengan angka. Kan orang dilahirkan kan ada namanya, tapi kan nggak ada angkanya. Kalaupun ada nomor induk kependudukan, itu kan artificial juga atau buatan juga kan gitu ya. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya bagaimana gitu ya? Seorang customer itu kan dia aslinya itu kan hanya punya first name, last name, address misalkan, kemudian ada telepon number. Nah, untuk mengidentifikasi suatu record ketika nanti masuk itu perlu adanya artificial unique identifier, yaitu disebut atau buatan gitu ya, unique identifier buatan gitu ya. Di sini dicontohkan adalah ID. Jadi customer ID, terus kemudian ada misalkan kalau penduduk ya nomor induk kependudukan, itu adalah contoh dari artificial unique identifier, di mana dia itu adalah buatan. Jadi nggak aslinya nggak dimiliki secara fakta oleh si customer, tapi dia adalah dibuat gitu ya. Ini adalah artificial unique identifier. Oke. Sepatu ya bawaannya atau karakteristik bawaannya itu memiliki warna, ada ukuran, ada gaya, tetapi angka itu kan tidak ada di sepatu. Ya ukuran itu kan eh, dia tidak apa benar-benar deskriptif atau semuanya mengakui, kan ada ukuran yang dikeluarkan merek satu sama merek yang lain itu kan bisa jadi berbeda gitu ya. Nah, jadi tiga ini adalah karakteristik bawaan dari sepatu. Ada warna, ada ukuran, ada gaya. Namun, ya toko sepatu itu akan menetapkan atau mencari artificial unique identifier untuk bisa mengidentifikasi setiap pasang sepatu yang dijualnya. Ya. Jadi, dia membuat shoe ID ya, di sepatunya atau di produknya. Nah, itu adalah artificial unique identifier. Contoh yang lain adalah student. Student ini dibuat student ID. Ini juga uh, artificial unique identifier. Nah, bisakah dengan kombinasi nama depan dan nama belakang student? Nah, tentu saja bisa jadi tidak bisa kan gitu ya. Karena ada nama-nama yang mirip, dua orang yang namanya mirip persis sama persis sekali itu juga banyak juga kan gitu ya. Nah, kita lebih mudah untuk membuat artificial unique identifier. Oke. Kemudian di sini ada unique identifier dari Bart relationship. Masih ingat mengenai Bart relationship? Yaitu adalah tanda bar gitu ya di sini. Kalau ada tanda bar seperti ini, berarti primary key-nya entitas bank itu akan masuk ke account. Jadi bank number itu nanti akan ada di account. Jadi ada account number, ada sebenarnya di sini ada bank number. Karena di sini ada bar, maka bank numbernya kan tidak ditulis seperti yang di penjelasan saya yang di section sebelumnya mengenai bar relationship atau mengenai memecahkan many to permasalahan many to many. Di situ ada bar relationship gitu ya, bisa dibaca-baca lagi. Nah, kadang unique identifier adalah kombinasi atribut dan relationship. Nah, jadi yang di entitas account ini kan tadi sebenarnya ada dua gitu ya, ada unique identifier dari atribut, kemudian ada unique identifier dari relationship atau barnya ini. Jadi ada account number dan ada bank number. Kemudian yang kedua, apakah unique identifier dari account? Apakah ini artificial ataukah ini composite? Nah, kita lihat di account ini kan ada number atau account number. Nah, kita bisa melihat di sini, ini adalah jenis dari artificial. Ini unique identifier artificial karena ini adalah dibuat.
atau di buatan gitu ya. Kemudian account number. Kemudian apakah ini komposit? Kita lihat ada dua, ada account number dan ada bank number. Oh ternyata di sini sebenarnya adalah komposit kan gitu ya, terdiri dari dua. Oke, poin ketiga kita lihat dua orang bisa memiliki nomor rekening bank yang sama, tetapi di bank yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Kode rekening atau nomor rekening dari beberapa jenis bank atau beberapa bank gitu ya, itu kan mungkin sama kalau nomor rekeningnya. Tetapi harus ada satu lagi atribut unique identifier yang komposit atau tambahannya, yaitu adalah kode bank atau bank numbernya gitu ya. Jadi bisa terlihat misalkan kita mau melakukan transfer dari satu bank ke bank yang lain, atau transfer antar bank itu kan pasti ada kodenya, misalkan 002 untuk ya bank apa misalkan BRI dan seterusnya, ada kode-kode yang lain. Nah, jadi sebenarnya di akun atau rekening kan gitu ya, itu ada account number, ada juga bank number. Jadi dia ada dua unique identifier-nya gitu ya. Kemudian unique identifier dari Bart relationship intersection entity. Jadi kalau diingat di sini ada intersection entity ya. Jadi kalau ada hubungan antara dua entitas, dia many to many, kemudian solusinya adalah ada intersection entity. Kemudian yang mengarah ke intersection entity ini ada BART-nya ya. Jadi ya itu tadi kan primary key-nya student dan primary key-nya subject itu nanti akan masuk ke enrollment. Jadi misalkan di sini walaupun di sini nggak kelihatan unique identifier-nya, maka sebenarnya kalau dengan adanya bar ini saja ini sudah ketahuan atau sudah menggambarkan bahwa di enrollment ini ada student ID dan ada subject ID. Kemudian artificial unique identifier pada intersection entity. Dimungkinkan intersection entity untuk menggunakan artificial attribute sebagai unique identifier, alih-alih Bart relationship dengan originating entities. Jadi pada intersection entity itu tidak harus menggunakan simbol bar saja. Ya, kalau menggunakan simbol bar itu kan berarti primary key-nya dua entitas asli itu kan akan masuk ke intersection entity. Nah, di intersection entity ini sebenarnya bisa dideklarasikan artificial unique identifier. Itu di sini konteksnya adalah katalog number. Ya, ada katalog number. Nah, maksudnya bagaimana? Tiap manufacturer dapat menghasilkan satu atau lebih produk. Ya, produk dapat diproduksi oleh satu atau lebih manufacturer. Jadi relasi aslinya kan many to many. Nah, di katalog item ini kalau Anda pernah lihat misalkan katalog suatu produk, kan ada kode di katalog itu ada kode-kodenya. Jadi katalog misalkan bulan bisa berdasarkan bulan atau bisa berdasarkan edisi 3 bulanan kan gitu ya. Katalog nomor 1, katalog nomor 2 atau katalog bulan Januari 2020, Februari gitu ya. Nah, ini ada dibuat sendiri di katalog ini disebut dibuat katalog item atau katalog number. Itu bisa Anda bisa tambahkan di sini gitu ya. Nah, kalau unique identifier-nya mau pakai katalog number, di sini barnya hilang. Ya, karena kan memang yang diinginkan bukan primary key-nya masuk ke sini, bukan primary key-nya masuk ke sini juga kan ya. Tapi bukan menjadi komposit, tapi yang diinginkan adalah unique identifier-nya adalah katalog number. Nah, ini
bisa dimungkinkan seperti ini. Ada artificial unique identifier, ya, dia berupa katalog number. Nah, di sini katalog item memecahkan many to many relationship. Item dalam katalog dapat diidentifikasikan secara unik dengan menggunakan manufacturer number. Relationship tidak dibar karena artificial unique identifier berupa katalog number ini telah dibuat sebagai gantinya. Jadi barnya hilang karena yang ditentukan menjadi unique identifier itu adalah katalog number atau atribut number ini. Kemudian ada kandidat unique identifier. Terkadang ada 2 atau lebih unique identifier yang mungkin terjadi. Ya, misalkan kita memesan produk dari suatu situs jual beli. Biasanya diberi unique code pelanggan. Kemudian ada juga email. Nah, ini kan ada 2 kandidat yang bisa digunakan sebagai unique identifier. Nah, jadi unique code bisa, email juga bisa karena dua-duanya sama-sama unik. Ya, nggak ada yang duplikat. Email nggak mungkin duplikat, Unicode juga nggak mungkin duplikat. Nah, dua-duanya ini disebut kandidat unique identifier. Hanya satu saja dari 2 kandidat ini yang nanti akan menjadi primary unique identifier. Nah, yang terpilih misalkan Unicode itu misalkan nanti akan jadi primary unique identifier. Sedangkan yang tidak terpilih misalkan email itu nanti akan menjadi secondary unique identifier. Oke. Jadi di sini selanjutnya adalah student ID dipilih sebagai primary unique identifier di kedua entitas student tersebut. Jadi student ID ini dia primary unique identifier, student ID dan student ID yang di bawah. Entitas pertama memiliki satu secondary unique identifier yaitu batch number. Sedangkan yang entitas kedua memiliki 2 secondary unique identifier yaitu batch number dan name. Salah satunya adalah composite. Jadi batch number ini simple atribut, kemudian yang name ini dia adalah composite yaitu first name dan last name. Composite kan tadi masih ingat karena dipecah menjadi 2 ya, terdiri dari 2 atributnya. Nah, jadi ada satu buah primary unique identifier, ada secondary unique identifier. Oke, untuk mengidentifikasi unique identifier di real world ini Anda membutuhkan pertimbangan tertentu gitu ya. Nah, jadi di dunia nyata itu kita perlu pertimbangkan betul-betul karena tidak mudah juga untuk membedakan satu permasalahan atau satu record dengan record yang lain. Jadi perlu pertimbangan untuk membuat unique identifier. Nah, kita tadi sudah mempelajari terminologi berikut. Kemudian, nah ini adalah summary-nya dari slide kali ini. Demikian slide ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.